Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Shalatu wassalamu ala man unzila ilaihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ala alihi wa sahbihi alladziina yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana kanu bin nahari fursana wa bil laili ruhbana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Kriya Quran Manul Islam Indonesia, Ustazah Mukminah. Yang saya hormati Musrif Ustadz Fahrudin untuk KKMI Putra, segenap santriwan santriwati, dan yang hadir pada kesempatan kali ini, kesempatan sore ini dalam rangka untuk persiapan atau tausiah motivasi ringkas, insya Allah tidak lebih dari 15 menit. Sore ini kita berada dalam suasana yang punya visi dan misi yang sama, yaitu sama-sama menunggu buka puasa ya. Buka puasa Asyura 10 Muharram, yang insya Allah puasa 10 Muharram ini merupakan puasa yang istimewa. Kalau Rasul mengatakan puasa Asyura, puasa Arafah menghapus dosa tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang, maka puasa Asyura ini menghapus dosa yang telah lalu. Lah, sementara dosa apa yang dihapus oleh puasa Asyura? Ibnu Taimiyah mengatakan yang dihapus adalah as-saghair, dosa-dosa yang kecil. Sementara dosa yang besar gak cukup hanya dengan puasa Asyura ya, tapi dengan taubatan nasuha. Sore ini alhamdulillah kita semua berada dalam kondisi yang insya Allah sehat semuanya. Saya kira semua santriwati puasa semua ya. Ada yang gak puasa? Ada yang berhalangan? Baik. Puasa Asyura, puasa istimewa, semoga kita diberikan kemudahan ya. Terkait besok ya, monggo yang mau puasa tanggal 11 Muharram silakan. Kalau enggak pun juga enggak masalah ya. Satu hari ini atau besok itu untuk menyelisih Yahudi yang mereka biasanya puasa hanya satu hari. Tapi kalau yang puasa hari ini pun tidak masalah ya. Tidak masalah. Saya akan mengambil sebuah tema yang sederhana tentang iqtinamul waqti daliluka ilan najah. Jadi tentang memanfaatkan waktu adalah kunci dirimu untuk menuju kepada kesuksesan. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di waktu yang singkat ini. Pertama mengenai karakteristik waktu, dan yang kedua mengenai faedah menggunakan waktu dengan baik, dan yang terakhir bagaimana kita mengatur waktu kita. Sebenarnya kalau kita hitung waktu kita sama ya. Waktu kita itu kan semua dari zaman Nabi Adam sampai zaman nanti ila yaumil qiyamah sama ya. Satu hari ada 24 jam, 1 jam ada 60 menit, 1 menit ada 60 detik, sama semua ya. Tetapi kenapa ada di antara sekian manusia yang hidupnya ada yang bermakna, ada ulama-ulama yang sampai meninggalkan karya luar biasa ya. Imam Nawawi umurnya hanya 45 tahun bisa menulis karya tidak kurang 60 karya. Dan salah satu karyanya kitab Al-Muhadzab saja itu kalau dijajarkan itu sekitar memenuhi hampir ruangan ini ya, panjangnya. Beliau mensarai kitab ditulis Imam Asy-Syarazi ini. Al-Majmu' mensarai kitab Al-Muhadzab, kitab Imam Asy-Syarazi. Padahal umur beliau tuh hanya 45 tahun ya. Tapi ternyata karyanya luar biasa ya. Lah, pertanyaannya bagaimana itu terjadi? Semua kembali kepada bagaimana kita semua menggunakan waktu kita dengan baik. Saya singkat ya, ini mungkin hanya bab besar sama subtema dan nggak akan saya perinci lebih dalam ya. Ini karena waktu hanya tinggal 10 menit ya. Yang pertama adalah mengenai karakteristik waktu. Kalau kita bicara mengenai waktu, maka pertama waktu itu bergulir seperti apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu tajri limustaqarrillah ya. Matahari tajri berjalan limustaqarrillah menurut bagaimana ia beredar dia. Kalau dalam ilmu
astronomi bahwa matahari ini pusat tata surya ya. Dia berputar sendiri, tetapi yang lain ya, itu bumi memutari matahari. Maka dikenal dengan teori heliosentris. Matahari pusat tata surya dan yang lain memutari matahari. Itu yang pertama ya. Wal qamar qaddarnahu manazil, dalam sama di surat Yasin, dan al qamar dan bulan kami berikan kadar manazil, kami tetapkan manazil ya, tempat-tempatnya. Manazil di mana dia masuk ke waktu itu. Hatta ada kal urjunul qadim, sehingga dia kembali seperti al urjul tandan yang al qadim yang kuno ya. Bisa dilihat tafsirnya dalam surat Yasin. Yang pertama. Yang kedua, waktu yang telah lewat itu tidak akan kembali ya. Kita jangan berharap bahwa waktu yang telah lewat kemudian kita kembali ke masa lalu. Seperti saya ini udah usia 41 tahun ya, baru milad kemarin. Saya nggak mungkin kembali ke usia 16 tahun ya. Maka penyair mengatakan laitas syababa ya'udu yauman fa akhbiruhu bima hadasal masib. Kalau seandainya alangkah masa muda itu kembali lagi, maka aku akan memberikan kabar kepadanya apa yang telah terjadi di masa tua. Dan tidak mungkin terjadi ya. Orang kalau sudah tua ya tua ya. Semangat mungkin masih muda mungkin, tapi kalau usia, ketika sudah masuk usia semakin tua, maka yang biasanya rambutnya hitam maka berubah menjadi putih. Artinya sudah mulai meninggalkan dunia hitam, harus menuju dunia putih. Harus kembali buat Allah Subhanahu wa taala. Semakin tua maka harus semakin ibadahnya semakin dekat ya kepada Allah. Yang ketiga adalah waktani, waktun laka wa waktun alaika. Jadi karakteristik waktu itu seperti dua sisi mata uang. Jadi atau dua sisi pisau. Pisau ini kalau kita gunakan hal yang manfaat bisa ya. Kita gunakan mengiris daging juga bisa. Tapi pisau juga kadang digunakan untuk berbuat kriminal misalkan. Sama waktu seperti itu. Ada waktu yang memang dimanfaatkan dengan baik sehingga membawa kepada kebahagiaan, dan ada waktu yang kemudian mencelakakan kita. Maka orang Arab mengatakan al waktu kasaifi illam taqta'ul yaqta'ka. Waktu itu seperti pedang ya. Kalau Anda tidak bisa memenggal waktu itu, Anda akan dipenggal oleh waktu. Artinya kalau kita tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, kita akan binasa dengan waktu itu. Itu gerbang yang pertama mengenai karakteristik waktu. Yang kedua adalah mengenai fawaid tanzimil waqt. Faedah menggunakan waktu dengan baik. Kenapa kita harus menggunakan waktu kita dengan baik? Yang pertama adalah adam idaatil umri. Tidak menyia-nyiakan umur ya. Kita nggak tahu umur kita sampai pada titik berapa, nggak ngerti ya. Hanya Allah yang Maha tahu umur kita sampai berapa. Ada orang yang meninggal usianya 80 tahun ya. Ada yang meninggal usianya 50 tahun. Bahkan masih bayi pun sudah ada yang meninggal. Artinya ini ilmu ini umur rahasia Allah ya. Sehingga kita tidak boleh sering seperti kata anak-anak muda sekarang ya. Kecil dimanja-manja ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, surganya siapa ya. Karena masuk ke surga itu nggak bisa dengan berleha-leha ya. Kita nggak bisa dengan kerjaannya hanya tidur saja, kecuali kalau Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i beliau tidur ini sambil menelaah hadis. Bagaimana memikirkan apa yang mau beliau tulis. Beliau menelaah ribuan hadis Imam Syafi'i. Tapi kalau kayak seperti kita, kalau tidur ya tidur beneran ya. Apa yang kita lakukan kecuali mimpi itu. Makanya mari ya gunakan waktu dengan baik. Jangan sampai pertama jangan sampai kita menyia-nyiakan umur ya. Maka faedah menggunakan waktu adalah tidak menyia-nyiakan umur. Yang kedua adalah rajulun munazzam fi su'uni. Kita menjadi seorang yang teratur dalam segala urusan kita. Jadi seorang itu sebisa mungkin teratur ya. Bagaimana cara dia belajar teratur, bagaimana dia sekolah teratur, bagaimana dia dalam keuangan teratur, semua teratur ya. Maka dalam muwasafatul muslim ada 10 muwasafat sifat seorang muslim, maka dikatakan munazzamun fi su'uni, teratur dalam segala urusannya ya. Jangan sampai kehidupan kita itu semuanya nggak teratur. Jangan sampai kita hidup itu hanya mengikuti aliran air, mengalir saja ya. Air itu kan mengalir saja. Kalau kebetulan airnya ke laut, ya dia ke laut. Lah kebetulan dia kecomberan, ya dia kecomberan ya. Ini seperti itu. Yang ketiga adalah wusul ilal hadafil mansud. Jadi dengan menggunakan waktu dengan baik, maka kita sampai kepada tujuan ya.
orang yang pengen sukses maka harus menggunakan waktu dengan baik ya. Kalian seperti di Geria Quran Manhajul Islam Indonesia ini ya, gunakan waktu dengan baik. Waya sekolah sekolah, waya ngaji ngaji, waya makan makan ya. Jangan dibolak-balik. Waya sekolah ngaji, waya ngaji malah makan ya. Waya makan malah sekolah. Akhirnya ditinggal jemputan ya. Waya makan sekolah ya misalkan. Waya sekolah makan ya, ini jemputannya udah berangkat nih ini. Nah, maka dengan kita menggunakan waktu dengan baik, maka kita akan sampai pada tujuan kita. Kalau kita mau menghafal Quran, ya kita ikuti protokol menghafal Quran. Kita ingin jadi pengusaha, ya kita ikuti bagaimana menjadi pengusaha yang baik, pengusaha yang sukses. Dan itu dengan cara apa? Dengan cara kita menggunakan waktu kita ya. Yang keempat adalah salamah minan nadamati wal hasrah. Jadi faedah menggunakan waktu adalah kita selamat dari an-nadamah wal hasrah, penyesalan. Kalau hari ini kita nggak menggunakan waktu dengan baik, maka waktu kita akan sia-sia, kemudian kita akan menyesal ya. Misalkan contohnya ya, kalau orang di pesantren lama, kemudian dia nggak terasa bertahun-tahun di pesantren, pulang bekalnya belum siap, kemudian merasa ternyata bekal saya belum siap. Dan dulu ketika saya di pesantren ngapain? Sama ya, saya ingatkan ya semua ya, Ustaz Farudin semuanya, Mas Zaki dan semua santriwati, kalian menghafal di sini gunakan waktu dengan baik ya. Waktu itu sangat cepat sekali. Dia berputar biasa normal, tapi dia cepat sekali. Kenapa? Karena kita sering lalai. Maka dikatakan dalam ungkapan dalam kitab Ihya Ulumuddin, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tertidur, ketika mereka mati mereka sadar. Sama. Dalam konteks seorang dalam pesantren, ketika waktu setelah lewat tiba-tiba dia sadar, ternyata waktu saya di pesantren sudah selesai dan saya harus pamitan boyong ke rumah dan Quran saya belum hatam. Maka saya sampaikan kepada antum semua ya, Mas Zaki, Mas Ustaz Farudin, semua santriwati, kalian siap menyelesaikan hafalan Quran ya? Siap nggak nih? Kalau siap, gunakan waktu dengan baik ya. Gunakan waktu dengan baik. Wayang ngaji ya. Kalau sebisa mungkin jam 3 udah bangun ya. Alarmnya punya jam beker nggak ya para santriwan nih? Para santri nih. Ada jam beker. Jam beker diputar yang paling kenceng. Malah dulu ada orang kreatif buat jam beker, jamnya tuh bentuknya ngaplok ya. Jadi langsung bunyi, ngaplok orangnya biar bangun ya. Itu ada kayak gitu. Nah, kalau dulu di pesantren itu biasanya kalau Pak Kiai atau Bu Nyai membangun santri kok belum bangun, itu langsung diambilkan ember digebyur ya. Kalau di sini nggak ada penggebyuran ya. Makanya oleh karena itu kalau bisa itu ada seksi tim pembangunan ya, bahkan membangunkan orang yang tidur. Kalau santrinya banyak lumayan ya, ada 20 orang, itu salah satu jadi tim pembangunan. Dan nanti kalau yang berjaga bangun, kalau bisa usahakan bisa sholat malam, kemudian usahakan bisa mandi lebih kasih ya, sebelum subuh udah mandi ya. Apalagi yang sekolah itu usahakan jangan sampai telat jemputan ya. Baik. Jangan sampai kita telat segalanya, ngajinya telat, kemudian jemputannya telat, makannya telat, semuanya telat ya. Semua berangkat dari satu aja, karena kita kurang disiplin. Jadi saya sering sampaikan bahwa sebuah kesalahan yang kita lakukan ya di awal itu bisa menimbulkan kesalahan-kesalahan selanjutnya. Awalnya bangunnya telat, kemudian berimbas mandinya telat, imbasnya sholatnya telat, imbasnya ngajinya telat, imbasnya makannya telat malah nggak makan, imbasnya malah jemputannya telat. Salah satu aja tadi, bangun telat bisa menimbulkan 5 kesalahan. Oleh karena itu kita harus mengekat ya kesalahan-kesalahan dari awal itu. Kita matikan dulu ya. Kemudian yang kelima, hayatun sa'idah. Manfaat menggunakan waktu adalah kehidupan menjadi semakin bahagia ya. Kalau kita pengen bahagia, malah mulai sekarang gunakan waktu kita dengan baik ya. Baik, yang terakhir tinggal 1 menit. Bagaimana kita menggunakan waktu kita? Yang pertama adalah sepertiga waktu kita gunakan untuk ibadah. Ibadah dalam konteks di pondok ini berarti ibadah, sholat, kemudian tilawah, mempelajari tafsir, membaca perpustakaan, mengaji ke ustadz-ustadzah, murojaah, itu ibadah ya. Maka saya harapkan, kalaupun misalkan mengapunten ya, saya di putaran ini kan saya sering keluar, Ustaz Farudin, Mas Zaki, kalau pas nggak ada saya
gunakan waktu dengan baik ya. Jangan digunakan, kalau nggak ada saya itu bukan kesempatan untuk tiduran bukan ya, tapi kesempatan saya tuh pengen ya di awal yang putra itu kelihatan ramai depan, meskipun sekarang baru 2 orang ya, depan tuh ramai dibuat ngaji, meskipun yang datang kemana ada yang apa, yang manusia aneh yang datang gitu ya, minta uang, itu jangan dipikirkan ya. Yang penting depan jereng kloso ya, nanti ngaji insya Allah lah. Kalau ada orang lewat nanti ada yang ngasih rezeki ya, insya Allah ya. Yang kedua, sursunil amal. Kita sepertiga untuk amal ya. Amal dalam konteks ini amal muamalah ke sekolah, untuk kegiatan RT, RW, kegiatan masyarakat ya. Kayak nanti malam kegiatan apa di Pak Mul, nanti yang putra silakan ke sana ya. Ada acara pembacaan, ada Yasin di sana ya, bisa ikut acara. Yang terakhir thutul lirahah, yaitu sepertiga untuk istirahat. Demikian, jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.